Pemirsa, rame di media sosial terkait ajakan tanggal 25 Agustus untuk demo. Kita sebagai rakyat yang tidak menyukai adanya kekerasan, adanya demonstran dan lain sebagainya karena bisa merugikan baik dari yang demo maupun dari fasilitas yang sudah dibangun dan lain sebagainya. Khawatirnya ada pengerusakan dan lain sebagainya, ya kan. Nah, tapi kita sebagai rakyat juga sedih kalau kita nggak bersuara, nanti dikiranya kita menerima begitu saja terkait dari aturan-aturan yang sudah diterapkan, misalnya royalti, kemudian pajak PBB yang naiknya ndak kira-kira dan lain sebagainya. Tentunya kita merasa prihatin terkait dari situasi kondisi seperti ini. Kita merasa suara kita itu tidak terwakilkan di DPR. Kenapa DPR diam saja dengan kondisi situasi yang seperti ini? Nah, ini yang membuat rakyat kecewa. Dan pada akhirnya ada inisiatif untuk melakukan demo tersebut. Yang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah situasi negara Indonesia di tanggal 25? Ada sesuatu yang gentingkah? Semoga saja tidak ada korban jiwa, juga tidak ada pengerusakan. Dan harapan saya semoga inspirasi atau suara rakyat bisa didengar langsung oleh pemerintahan, ya. Bagaimanakah situasi kondisi di tanggal 25? Kesan ini bisa hari esok lebih baik, tapi bisa juga adanya sebuah amarah. Oh, ada pihak ketiga loh teman-teman. Jadi hati-hati untuk para pendemo, jangan sampai mau dikompori-kompori oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen ini. Hati-hati karena adanya pihak ketiga yang bisa menjadi penyusup dan lain sebagainya di demo kalian nanti. Ada halaman jangkit. Semoga saja demo nanti bisa dilakukan secara tertib. Karena di sini juga ada upaya-upaya untuk bisa melakukan demo secara baik. Diupayakan seperti itu. Akan tetapi waspadai adanya pihak ketiga yang menyusup di dalam demo kalian. Jangan sampai terpancing provokasi dan lain sebagainya. Harapan saya seperti itu. The Hermit. The Hermit ini simbol dari ketenangan, menenangkan diri, introspeksi diri. Nah, sebenarnya dari pihak pemerintah ini kan bisa juga termasuk eksekutif, yudikatif dan lain sebagainya itu kan satu bagian dari pemerintahan. Cobalah introspeksi diri dulu. Sebenarnya apa yang dirasakan rakyat ini bisa kamu atasi terlebih dahulu. Jangan sampai rakyat kemudian bangkit dan pada akhirnya terjadilah pergolakan seperti ini. Contohnya di Kabupaten Pati, ya kan, ada PBB yang dinaikkan 100% lebih. Tadinya kita tahunya di Pati aja, ternyata banyak kabupaten yang juga menaikkan PBB-nya. Dan konon kabarnya itu merupakan kebijaksanaan dari tahun yang dulu. Nah, tahun yang dulu ini tentunya masih dijabat oleh presiden yang dulu. Saya ngomong apa adanya saja loh ya. Kemudian di sini ada seseorang atau ada bupati yang bilang, tadinya kan saya nggak tahu apakah itu kebijaksanaan bupati Pati saja. Ternyata kan banyak sekali bupati yang pada akhirnya speak up terkait dari pajak PBB yang merupakan kayak sudah himbauan dan lain sebagainya dari pusat. Nah, kita jadi melek, oh pantesan dari para bupati ini menaikkan PBB-nya. Ada keputusan-keputusan yang seperti itu. Ternyata keputusannya itu sudah
dibuat saat di pemerintahan sebelumnya. Nah, makanya kita harus jeli-jeli dalam menyikapi terkait dari masalah politik, karena politik ini bisa digoreng-goreng. Yang baik bisa jelekkan, yang jelek bisa menjadi baik, tergantung dari penggorengan dan kepentingannya. Ini yang perlu diwaspadai. Dan di sini ada The Hermit ini melambangkan sebenarnya pemerintahan saat ini sudah harus bisa menelaah atau mengerti bagaimana situasi kondisi di rakyat Indonesia yang lagi menjerit ini, teman-teman. Kalau kartu ini keluar, sebenarnya bisa mengatasi, tidak malah tidak malah memancing dari emosi masyarakat, misalnya dengan joget-joget dan lain sebagainya. Tentunya itu juga kurang layak untuk dipertontonkan, ya toh. Di saat rakyatnya sedang menjerit karena ekonomi susah, kena PHK dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah semuanya itu ada kaitannya dengan kejadian atau keputusan di masa lalu. Barusan saya ngomong terkait dari kebijaksanaan di pemerintahan yang sebelumnya. Nah, ini juga keluar. Jadi sebenarnya demo ini nanti bisa diredam kalau dari 5 kartu ini. Tapi hati-hati karena ada penyusup yang masuk di dalam demo tersebut. Nah, ketika nggak hati-hati ya bisa terjadi benturan antara aparat dan pendemo. Cuman di sini sepertinya ada kondisi yang kondusif nantinya. Asal itu tadi jangan sampai terpancing provokasi. Kalau sampai terpancing ya bisa terjadi sebaliknya, ya toh. Selanjutnya, teman-teman, apakah akan ada demo yang merusak, memakan korban, dan lain sebagainya? 9 pedang perlu diwaspadai, karena kegeraman atau kekecewaan rakyat ini sudah diambang batas seperti itu, sehingga akan mudah terpancing emosinya ketika nggak hati-hati. Ini kartu yang kurang bagus loh ya. Yang kartu yang di atas tadi kan hati-hati adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba, ingin memprovokasi. Nah, ketika kamu bisa berhati-hati, tentunya demonya bisa berjalan dengan kondusif, tidak sampai ada makan korban dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika terpancing emosinya dengan pihak ketiga, ada 9 pedang. Bisa ada situasi yang kurang bagus. Ada Raja Jangkir. Nah, disinilah ketika situasinya sudah memanas, Pak Prabowo juga harus bersuara di sini terkait dari kondisi seperti ini, ya. Harus bersuara, diselambangkan dari seorang Raja Jangkir. Sebenarnya Raja Jangkir ini raja yang berbelas kasih, raja yang baik dan lain sebagainya. Tapi juga tergantung dari pendamping-pendampingnya, membisiki seperti apa dan lain sebagainya terhadap presiden ini. Tapi kembali lagi tergantung dari siapa pembisiknya. Karena ada pidato ya, kalau nggak salah ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Pidatonya yang intinya atau laporan yang intinya kemiskinan rakyat Indonesia sudah menurun. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata kemiskinan semakin naik. Nah, data-data tersebut itu tentunya dilaporkan kepada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tidak terjun ke lapangan, yang ada ya percaya begitu saja pada laporan-laporan dari pembantunya. Ini yang perlu diwaspadai oleh Pak Prabowo. Harus ada yang bisa mendengar suara rakyat ini. Sebenarnya hal itu gampang kok, karena sekarang ini dunia digital ya. Bisa dilihat dari internet dan lain sebagainya gimana suara masyarakat ini yang bergejolak saat ini. Kekecewaan di sini
terkait dari perekonomian, di mana masyarakat ini menilai ya, perekonomian ini atau kebijaksanaan berpihak kepada orang besar daripada berpihak kepada rakyat kecil. Kekecewaan yang terjadi melihat dari keputusan-keputusan dari pemerintahan saat ini yang lebih berpihak kepada kalangannya daripada berpihak kepada rakyat kecil. Seperti halnya kenapa sih undang-undang perampasan aset hingga saat ini tidak disahkan? Kenapa harus rakyat yang diubyek-ubyek dengan royalti, dengan kenaikan PBB dan lain sebagainya? Nah, tentunya itu membuat rakyat menjadi kecewa. Makanya di sini ada kekecewaan karena sesuatu hal. Satu kata lagi, ego, teman-teman. Ini yang saya khawatirkan. Jadi dua hal ini yang saya khawatirkan loh ya. Ada kemarahan yang sudah dipendam terlalu lama, kemudian ingin menyuarakan, tapi adanya pihak ketiga yang menyusup di demo nanti. Ini yang saya khawatirkan karena di sini juga ada simbol ini loh. Ego, simbol pertempuran, simbol peperangan. Para pendemo harus hati-hati, jangan sampai terprovokasi dan lain sebagainya. Karena sayang sekali ya, pembangunan ini yang sudah dibangun susah payah, kalau sampai terjadi sesuatu kan kadang-kadang ada perusahaan, ada pembakaran dan lain sebagainya. Ini yang harus dihindarkan, jangan sampai merugikan. Harapan saya semoga kalaupun demo semoga berjalan lancar, karena memang nggak bisa dipungkiri kita ini juga butuh seseorang yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat kecil terkait dari situasi kondisi negara Indonesia yang gimana ya, yang kalian rasakan sendiri ini gimana rasanya. Terlalu banyak dicekik oleh pajak, PBB dinaikkan, royalti dan lain sebagainya, yang intinya pemerintah ini berusaha gimana caranya mendapatkan uang, karena APBN negara sepertinya tidak mencukupi untuk bayar utang dan untuk pembangunan. Jadi bisa dibilang harus bisa meraup dari uang masyarakat sebanyak-banyaknya untuk menambal keperluan-keperluan yang sulit untuk ditanggulangi dari APBN negara. Ini ya, jadi bisa dibilang kolab lah negara kita. Makanya untuk kalian, alangkah baiknya di tahun ini jangan untuk investasi dulu uangnya, karena perekonomian juga masih belum pasti di sini. Tabung dulu uangnya, atau kalau nggak aman ditabung ya disimpan secara tunai. Uang tunai akan lebih berharga ketimbang aset ketika ekonomi negara ambruk.